Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Ekonomi kelas 10 4 yang beranggotakan saya Syifa Maharani Jasmine. Saya Kizia Almirana Farina. Saya Abdul Latif Marhaban. Kali ini kami akan mewawancarai narasumber kami dari PT Pegadaian Pasar Modern BSD. Selamat menyaksikan. 3. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan PT Pegadaian? PT Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank. Dia adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Dia bergerak di bidang jasa keuangan dengan memberikan modal usaha pada masyarakat yang biasanya menengah ke bawah dan memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa barang dengan hukum gadai. Baik, jadi pertanyaan kedua, mengapa sih PT Pegadaian disebut lembaga jasa keuangan khusus? Karena lembaga Pegadaian itu dia memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan sistem gadai dengan menjaminkan barang jaminan kepada Pegadaian, bisa barang jaminan berupa emas ataupun Baik, lanjut pertanyaan ketiga, apa sih tujuan utama didirikannya Pegadaian? Pegadaian ditujukan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, dan aman, bisa berupa modal usaha maupun barang jaminan emas perhiasan. Untuk apa? Agar masyarakat terlibat dalam peran. Baik, lanjut pertanyaan yang keempat, apa sih peran Pegadaian dalam perekonomian? Pegadaian membantu perputaran ekonomi di masyarakat dengan cara menyediakan modal usaha dan dana darurat kepada masyarakat secara mudah dan cepat. Oh, baik, pertanyaan yang terakhir, apa saja tugas pokok PT Pegadaian? Tugas pokok PT Pegadaian dia memberikan pinjaman, terus menaksir barang jaminan, menyimpan barang jaminan tersebut. Di samping itu Pegadaian juga menyediakan sebagai tempat investasi sekarang ya. Jadi lo bisa untuk masyarakat untuk membeli emas batangan atau logam mulia itu bisa di Pegadaian selain menyediakan pinjaman. Oh, baik, terima kasih Tante. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Produk apa saja yang dimiliki Pegadaian? Oke, Pegadaian itu banyak sekali produknya, ada beragam. Kita bagi dalam klasifikasi 3 garis besar, ada produk gadai, non gadai, dan produk pembiayaan. Produk gadai itu ada produk kredit cepat aman yang namanya KCA, ada yang sistem bulanan namanya Kresida. Gadai itu juga ada gadai elektronik seperti bisa laptop, handphone, dan sebagainya. Yang kedua adalah produk non gadai. Produk non gadai itu bisa berupa cicilan emas, cicilan kendaraan, BPKB, dan sebagainya. Yang ketiga adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan itu pembiayaan berupa modal usaha. Modal usaha itu bisa berupa BPKB untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses menggadaikan barang di Pegadaian? Oke, untuk proses menggadaikan barang Pegadaian, nasabah atau masyarakat datang ke Pegadaian dengan membawa KTP, lalu mengisi form gadai. Nanti barangnya diserahkan kepada penasir, nanti akan dikasir oleh penasir, terus diberikan uang pinjaman. Setelah disetujui oleh nasabah, maka akan dibayarkan kepada nasabah tersebut. Gitu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, barang apa saja yang dapat digadaikan? Barang yang dapat digadaikan ada barang perhiasan, bisa perhiasan emas itu bisa berupa emas atau logam mulia, atau barang elektronik juga bisa. Elektronik itu bisa handphone, laptop, dan sebagainya, dan bisa gadai BPKB. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pegadaian menentukan nilai pinjaman? Pegadaian menentukan nilai pinjaman dengan menaksir barang jaminan yang dibawa oleh nasabah tersebut. Nanti barang jaminan itu akan diuji oleh penafsir, lalu akan ditentukan nilainya berdasarkan sistem taksiran yang sudah ada di Pegadaian. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa manfaat Pegadaian bagi masyarakat? Pegadaian itu membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman untuk berupa modal usaha maupun dana darurat secara cepat dan mudah. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan Pegadaian dibandingkan lembaga lain? Di Pegadaian itu prosesnya cepat, mudah, aman, dan diawasi oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi jika barang tidak ditebus? Barang yang tidak ditebus nanti akan dilelang
Kemudian nasabah akan dipotong dengan kewajiban dia selama menyimpan barang tersebut. Bila ada kelebihan, uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah yang dilelang. Baiklah, selanjutnya bagaimana sistem pembayaran di Pegadaian? Pembayaran di Pegadaian, uang pinjaman nanti akan ditambahkan dengan sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah tersebut sesuai jangka waktu untuk pinjaman. Oke, selanjutnya bagaimana Pegadaian membantu UMKM? Pegadaian membantu UMKM dengan cara dia menyediakan modal usaha yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut sesuai dengan barang jaminan yang dijaminkan oleh para UMKM tersebut secara cepat, proses dan mudah dan aman. Oke, ini selanjutnya pertanyaan terakhir. Mengapa PT Pegadaian penting bagi masyarakat? Karena Pegadaian merupakan solusi keuangan untuk masyarakat memperoleh dana darurat mereka ataupun dana modal usaha secara mudah, cepat, aman, dan terbebas dari rentenir. Baiklah, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara melakukan pembayaran untuk barang yang sudah digadai? Oke, melakukan pembayaran barang yang sudah digadai bisa dilakukan di outlet Pegadaian terdekat di mana tempat nasabah itu berada. Jadi nggak harus di tempat dia menggadai. Misalkan dia ada di luar kota, itu sudah jadi tempo, dia bisa mencari outlet Pegadaian terdekat di sana. Atau yang sekarang itu udah mulai digitalisasi, bisa pembayaran melalui aplikasi Pegadaian yang bernama aplikasi Tring Pegadaian. Jadi di situ dia bisa membayar melalui virtual account, melalui bank yang dipilih di situ. Tidak perlu ke outlet Pegadaian. Selanjutnya cara yang ketiga bisa melalui merchant-merchant yang bekerja sama dengan Pegadaian, ada Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Jadi untuk pembayaran di Pegadaian prosesnya sangat mudah dan simpel. Ya, dan caranya banyak sekali. Banyak. Baiklah, sekian presentasi dan wawancara dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.